Apa yang Anda masalahkan? Ayo, silakan tanya. Saya mumpung masih hidup dan masih gratis, belum saya cat seperti yang debater yang lainnya. Oke, kamu fokus sama saya ya, Saudara Agus. Kelihatannya kamu cerdas, kelihatannya kamu pintar. Melihat daripada cara kamu menyusun kata, membentuk sebuah kalimat, kelihatannya kamu memang cerdas. Maka saya ingin tahu, kamu ngerti bahasa Ibrani? Kamu tahu original teks kitabnya Yudaism? Jawab. Masalahnya itu kitab Ibrani itu bukannya satu-satunya kitab pautan bagi umat beragama. Anda paham? Nah, saya ini jujur saya merasa lucu lah. Masa orang Indonesia dipaksakan untuk paham bahasa Arab? Tidak ada ceritanya Yesus berkata kamu harus paham bahasa Ibrani. Seperti istilahnya Allah mu berkata dalam Maryam 97, demikianlah kami mudahkan bahasamu dalam bahasa Arab. Saya tidak minta Anda menjelaskan atau salto untuk menghindari ketidakberdayaanmu. Saya hanya minta kamu jawab, apakah saudara paham, bisa membaca kitabnya Nabi Musa, yaitu kitab Tanakh atau kitab Torah? Bisa atau tidak bisa? Jawab aja, gak usah kamu tutupin ya panu yang ada di jidatmu dengan menempelkan tepung terigu, percuma, akan ketahuan juga. Jawab, kamu bisa membaca kitabnya orang Yahudi atau tidak? Silakan. Maaf, tadi siapa yang bicara dengan surat ya, Nisa itu? Saya tidak bisa melihat pertanyaannya. Nah, tapi ya kita bahas secara wajar aja lah. Nah, apa yang dimaksud dengan sunat itu? Nah, jika sunat itu diberikan, apakah tidak merubah bentuk tubuh? Silakan dipikirkan baik-baik. Kamu nggak usah membual kalau ilmu pengetahuan kamu tentang Al-Quran nggak ada. Kamu nggak usah sok pintar kalau kamu nggak bisa membaca kitabnya Yudaism. Lalu kemudian kamu menganggap dirimu adalah pelanjut daripada ajaran Yesus. Jawab aja, kamu nggak bisa baca kitabnya Bani Israel kan? Jujur. Oke sahabat-sahabat, silakan dilanjut dengan si Kucluk Agus. Kelihatannya dia cuma besar mulut doang, gak ada ilmu. Ya, orang seperti ini biasanya sembunyi di balik kelihayannya menyusun kata-kata. Ya udah, silakan dilanjut, saya tinggal ya. Kelihatannya Agus ini ketakutan kali dengan saya. Terima kasih. Begini saja, saya bukannya seorang pelajar bahasa Ibrani, jadinya saya tidak mau menjawab dan itu karena bukan keahlian saya. Apa yang tertulis dalam Alkitab Indonesia dan apa yang tertulis dalam Al-Quran Indonesia itu yang saya berani jawab dan bahas. Ini bukan masalah kamu pelajar Ibrani atau bukan pelajar Ibrani. Ini masalah kamu paham kitabnya Bani Israel atau tidak. Atau kamu hanya paham kitab terjemahan? Jawab. Surat An-Nisa coba kamu tuliskanlah, tempelkan di wall biar saya lihat lagi. Mungkin Al-Quranmu beda dengan saya. Alamak, sok-sokan bahasa Al-Quran. Ditanya tentang kitabnya Bani Israel, mencret. Coba kamu baca surah An-Nisa yang kamu maksud. Bacakan dulu untuk membuktikan kamu paham Al-Quran atau tidak. Kan kamu udah jawab tadi ya, kamu nggak bisa Ibrani, kamu nggak bisa kitabnya Bani Israel. Artinya imanmu itu tidak bersumber daripada pengajaran yang sesungguhnya, yaitu pengajaran kitab Torah yang menggunakan bahasa Ibrani. Kamu menjadi Kristen hanya berdasarkan kepada kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang kamu membahas Quran surah An-Nisa, coba kamu bacakan, saya ingin dengar. Silakan. Ayatnya pasnya itu di Matius 26 ayat 25, 26, 28.
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang kamu bacakan itu adalah ajaran paganisme, tidak bersumber dari pengajaran orang-orang Yahudi atau Yudaism. Makanya saya tanya, kamu ngerti nggak kitabnya Yudaism itu? Paham nggak kamu bahasa yang digunakan oleh Yesus? Ayo, kamu baca Lukas, inilah darahku, itu ajaran barbar, itu ajaran penyembah roh-roh itu, ajaran kanibal itu. Sekarang saya tanya, kalau kamu betul-betul paham tentang ajaran Yesus, kamu ngerti nggak kitabnya Yesus? Jawab. Nggak ada istilahnya kita harus hafalkan kitab suci untuk masuk surga lah. Aduh, ampun, otakmu di mana sih, Om? Berdebatlah pakai logika yang sehat, bukannya istilahnya adu bukti argumen. Lah, gue orang Indonesia, ngapain gue mesti ikut-ikutan itu bahasa Yahudi atau Arab? Lu goblok. Buat apa gue disekolahin untuk belajar bahasa Indonesia kalau gue mesti tunduk kepada bahasa asing, diperintahkan oleh Allah asing dengan bahasanya? Mikirlah. Ini bukan mengenai bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani, Tuyul. Ini berbicara mengenai kebenaran. Ya, bukankah kalian mengakui bahwa keselamatan itu datangnya dari Yudaism, dari Yahudi, dari Israel? Keselamatan itu menurut kalian bukan dari lembaga Alkitab Indonesia, kan? Ini saya tidak minta kamu itu harus paham. Saya cuma ingin tahu, kamu bisa bahasa kitabnya Yesus nggak? Yesus sering membacakan kitab Yesaya, kitab ulangan di sinagog. Berarti kitabnya Yesus itu adalah kitab Torah. Nah, sekarang kitabmu adalah kitabnya Bani Kristen, kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Kamu ngaku pengikut Yesus. Sekarang saya tanya, apakah kamu paham kitabnya Yesus yang sering Yesus bacakan di sinagog itu? Atau kamu nggak paham? Jawab. Ini kamu ditanya apa, kamu jawabnya apa? Ya, kalau mau lihat siapa yang suka rubah tubuh manusia, ya kita tinggal buka aja Al-Anfal surat 12, 13, 14. Kami akan jatuhkan ketakutan ke dalam hati orang kafir, maka itu penggalah kepala dan potonglah tangan. Dan rasakanlah siksa Allah, dan juga tambahkan azab neraka. Buset dah, komplit menu terornya. Kamu itu sok-sokan umat terjemahan. Coba kamu bacakan ayatnya. Saya ingin dengar bacakan ayatnya. Kamu bacakan Al-Qur'annya, bukan terjemahannya. Coba. Sok-sokan kamu, misionaris kelas 3 kamu. Begini, Om, ampun dah kau. Yang namanya paganisme itu ada perintah tawaf 7 kali. Ada 4 macam doa sebelum tawaf dan setelah dan sesudah. Nah, bakal nggak di sini? Tolonglah, pakai apa? Yang pagan itu yang membunuh Tuhannya, yang memakan daging Tuhannya, yang meminum darah Tuhannya. Ajaran pagan itu penyembahan terhadap roh-roh. Wahyu 5 ayat 16. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke muka bumi, berupa roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Itu ajaran pagan. Makanya saya tanya, kamu minum darah Yesus, kamu makan daging Yesus, itu kamu ngerti kitabnya Bani Israel enggak? Kamu ngerti kitabnya Yesus enggak? Yesus mengajarkan apa kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya? Dengan menggunakan kitab apa Yesus mengajarkan firman Allah kepada murid-muridnya? Kamu paham enggak sampai sana? Selamat malam kawan. Kamu sudah baca Ulangan 32:12 menyatakan, ya, YHWH, ya, bukan ALLAH. Ya, proper name-nya itu YHWH. Ya, adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Ya, kecuali Dia dalam doktrin Trinitas. Ayat ini sangat sesuai dengan yang kami pahami.
Jika Yesus adalah Logos, firman dari YHWH yang menjadi daging, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 14. Dalam tulisan Moses Maimonides yang mengatakan Muhammad adalah Megahusa atau orang gila. Paham ini ya? Aku ngomong serius nih soal ini Moses Maimonides ya. Dalam mifotnya dia menulis kawan, dengan perintah itu dalam artian YHWH proper name YHWH kawan, 4 huruf, bukan ALLAH. Paham ya? Justru itu harus kamu pahami bahwa ayat itu menampar kamu. Kalau YHWH itu adalah satu-satunya, tidak ada yang lain, terus kenapa kemudian ada Yesus? Ayo, kamu pikir YHWH itu adalah Yesus gitu? Kamu pikir Yesus itu adalah YHWH? Coba kamu perhatikan di Ulangan 32 ayat 12 itu. Dikatakan bahwa demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Kamu salah menunjukkan ayat. Jadi kalau kamu katakan bahwa YHWH itu satu-satunya juru selamat, lalu kamu kaitkan dengan trinitas ajaran paganmu itu, maka apa bedanya kalau saya mengatakan Tukul juga itu adalah YHWH yang datang nusul menjadi manusia? Bedanya Tukul dengan Yesus apa coba? Ayo, sama-sama manusia kan? Adapun embel-embel dia adalah Hasem, dia adalah YHWH, ya itu kan ajaran pagan yang dinombatkan kepada Yesus. Tapi apakah Yesus kemudian mengajarkan seperti itu? Kan tidak. Sekarang saya tanya samamu, kamu yakin Yesus itu adalah YHWH? Dasar keyakinanmu itu apa? Jawab. Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu hakikat. Ya, ini saya membacakan kau tulisan dari Moses Maimonides. Dengan perintah itu dalam artian YHWH itu proper name, kekal, tidak bisa digantikan oleh nama lain. Tulisan siapa? Dalam misfotnya siapa? Moses Maimonides. Kau Sul selalu sok tahu. Main klaim aja jika YHWH sama dengan Allah, ALLAH. Hihihihihi. Maimonides sendiri menulis hal ini. Sama hal ini juga dimuat ya, dan dikuatkan oleh siapa? Oleh Rabi klasik. Siapa namanya? Rasi. Dia menulis kata sema ya, tidak ada kata kerja penghubung. Ya, belajar itu Sul. Gitu loh, biar kamu juga mengerti. Kata kerja penghubungnya nggak ada. Tuhan atau dalam kurung YHWH tulisan Rasi nih, bukan ALLAH. Yang sekarang adalah Tuhan kita, bukan Tuhan bangsa-bangsa lain. Kaitannya apa? Karena tidak ada kata kerja penghubung di situ. Semua orang bisa menafsirkannya. Itu kau harus pahami. Di situ tertulis Tuhan kita, bukan Tuhan bangsa lain. Kata siapa? Kata Rasi. Di masa depan akan menjadi Tuhan yang satu, karena kemudian bangsa-bangsa akan dibuat mengerti arti dari Tuhan yang memberi. Dalilnya di mana? Sakaria 14 ayat 9. Dia mengambil dalil ayat loh. Itu nggak terasi dengan bacaanmu, dengan pertanyaanmu. Nggak cocok kamu baca teks yang tidak serasi dengan pertanyaan. Pahami dengan baik. Di dalam bahasa Ibrani, Tuhan itu disebut dengan sebutan Adonai kadang.
disebut dengan sebutan El, kadang disebut dengan Elion, Elohim, Elohe, El Olam, terus apalagi disebut dengan sebutan Esadai, Emmanuel, Elroy, dan seterusnya. Di mana kata-kata itu semua adalah bahasa Abrahamaik, bahasa Semitik. Paham kamu? Jadi kata El itu sepadan dengan kata Al. Eloh sepadan dengan kata Ilah. Paham? Adonai atau Allaha itu sepadan dengan kata Allah. Jadi Allah, Allaha, Eloh itu bahasa serumpun yang tidak bisa kamu ganggu-gugat. Dan ini saya sudah sering sampaikan kepada kalian yang buta. Kemudian ini kita berbicara mengenai Yesus. Ya, kamu katakan Ulangan 32 ayat 12. Dialah Allah, tidak ada Allah yang lain. Nah, kalau tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, berarti tidak ada Yesus. Kalaupun ada Yesus, ya Yesus hanya sesuai dengan ajaran Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah utusan Elohim. Dia adalah utusan Allaha. Dia adalah utusan Allah. Paham? Nah, coba kamu jawab. Kalau orang-orang Yahudi yang memahami kitab Tanakh, memahami kitab Torah, berpaham monoteisme, berpaham tauhid satu Tuhan, ketika kamu tawarkan untuk menuhankan manusia bernama Yesus, apakah mereka percaya? Apakah mereka akan beriman? Tidak. Sampai hari ini mereka tidak ada percaya bahwa Eloh yang mereka sembah akan menjelma menjadi kucluk, manusia lemah yang dibunuh oleh Hansip Romawi. Ya, coba kamu jawab, apakah Yudaism itu percaya kalau Elohim yang mereka sembah bakal menjelma menjadi manusia? Percaya enggak mereka? Atau kalian akan ditertawakan oleh Yudaism? Pertanyaan kamu ini sangat mudah dibantah, Sul. Kalau soal percaya, kamu lihat Mesianik Yahudi. Berapa rabi yang masuk ke dalam mereka? Gitu. Total 8% dari jumlah orang yang tinggal di dalam negara tersebut, yaitu Israel. Israel itu sudah mengungkapkan, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nama Ibrani dari Yesus adalah Yesua. Ketika Pilatus menyalibkan Yesus, dia menulis Yesua Hanazarei we melek hayehudim. Yesua ye Hanazarei ha we melek we hayehudim ha YHWH. Kenapa bisa seperti itu? Itu bukan kebetulan. Gitu. Kau memaksa saya untuk mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya sudah kau ketahui. Saya mengulang lagi kata-kata atau pertanyaan yang sangat mudah yang selalu kau tanyakan. Sudah saya katakan tadi, arti kata dari Sema itu bukan kata kerja tunggal. Ya, Tuhan kami, yaitu Tuhan mereka, bangsa mereka. Yahudi termaksud agama kesukuan. Di mana kau bisa dapatkan hal itu? Di Talmud. Silakan baca dan belajar. Kembali ke proper name. Jika memang Allah kamu itu kekal, kenapa namanya gak kekal? Bedakan gelar dengan nama. Allahmu itu proper name, bukan gelar.
gelar. Ya. Yang kau sebutkan semua itu, bahkan kau sebutkan gelar dari Yesus, Immanuel. Kamu boleh mencocokkan apapun yang menurutmu itu sesuai dengan seleramu. Yesus itu Immanuel, Yesus itu YHWH, Yesus itu Mesias, Yesus itu ini dan itu. Silakan, karena itu imanmu, itu hakmu. Tetapi di hadapan orang yang berlainan keyakinan denganmu, kamu harus sadar bahwa pijakan orang beriman itu adalah siapa Yesus menurut Yesus, bukan siapa Yesus menurut kamu. Ngerti? Kamu boleh mengatakan Yesus itu adalah YHWH karena Pilatus menuliskan. Emang Pilatus kalau menulis apa yang dituliskan itu benar? Karena dia rasul atau dia nabi? Ucuk. Kamu tuh so pintar karena kamu dibodoh-bodohi sama literal yang sedang kamu baca itu. Saya tahu kamu sedang membaca. Ya, sekarang dengan bangganya kamu mengatakan, lihat Mesianik. Mereka 8% dari Yudaism percaya kepada ketuhanan Yesus. Ada di antara rabi, di antara mereka ada Moseah, ada Mosah, ya, ada guru di antara mereka yang percaya kepada Yesus. Kamu sadar nggak bahwa jangankan masa sekarang, masa Musa hidup di tengah-tengah Bani Israel, mereka memperlihatkan tegar tengkuknya kepada Allah. Mereka memperlihatkan ketegaran, ya, ketegaran tengkuk, pembangkangannya terhadap perintah Allah. Padahal mereka hidup sesama dengan Musa. Mereka hidup dengan orang yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka hidup dengan orang yang memperlihatkan mujizat yang sangat luar biasa kepada mereka. Mereka hidup dengan orang yang mampu membela laut hanya dengan tongkat. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap membangkang. Mereka tetap mengutuk Musa alaihissalam. Mereka tidak percaya kepada Allah yang telah mengutus Nabi Musa. Mereka lebih percaya dengan patung lembu yang mereka buat dari emas. Apalagi di masa sekarang, kamu ngobrol sama orang gereja mungkin, ngobrol sama saya jangan kayak gitu. Kamu saya tertawakan, ya, orang Mesianik percaya kepada Yesus, macam nggak tahu aja Mesianik itu apa. Jadi kamu itu harus sadar, ya, kamu harus sadar bahwa Allah itu, ya, sudah menisbahkan, sudah menubuatkan, sudah menyatakan bahkan siapa Yahudi ini, siapa Bani Israel ini. Baca Ulangan 9 ayat 7 sampai 8 misalnya. Ingatlah, kata Allah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Allah Tuhanmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Itu pada masa Musa. Allah sudah menyatakan itu. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Ingat itu. Ya, masa Musa Allah sudah murka terhadap Bani Israel. Jadi kamu jangan pongah dengan mengatakan jangan salah Sul. Sekarang itu ada 8%. Ala kasihan kali kau. Ya, Ulangan 31 ayat 27 sampai ayat 28. Itu baca. Kalau perlu ambil bakar debunya kamu minum campur air supaya kamu paham siapa Yudaism itu. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, kata Musa, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Terlebih lagi nanti 1900 akan datang. Terlebih lagi 3000 tahun akan datang. Terlebih lagi ketika 50.000 akan datang. 50.000 tahun akan datang.
Sedangkan sesama Musa saja, mereka melihat mujizat, mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka masih memperlihatkan tegar tengkuk. Maka Musa mengatakan, sebab aku mengenal kegigilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama denganmu, kamu sudah menunjukkan kegigilanmu terhadap Tuhan, terhadap Allah. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Itu pernyataan Musa. Maka wajar kemudian ketika Yahudi, tanah Yudea, tanah Galilea dijajah penganut ajaran pagan Kristen di dalam panji kekuasaan kekaisaran Romawi, itu mereka sebagian menyeleweng dari ajaran Torah. Karena memang yang perlu kamu pahami, abad ketiga sebelum Masehi itu tidak ditemukan lagi kitab yang menggunakan bahasa Ibrani. Yang ada Septuaginta. Barulah kemudian setelahnya Septuaginta kembali diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Itu pun tidak seluruhnya, karena pada masa itu bahasa Ibrani itu sudah punah. Jadi mereka masuk ke dalam menggunakan bahasa Aramaik. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi kamu jangan bangga kalau sekarang ada 8%. 8% bangga kali kau. Semua yang kau katakan ini tidak tertulis. Tidak tertulis di dalam kitab perjanjian lama atau Tanak. Yang kau katakan ini tidak ada yang tertulis. Yang kau katakan ini tidak ada yang tertulis, Sul. Tidak ada. Kau mengutipnya dari kitabmu. Kau merancukan karena kita sedang membahas Alkitab, Bible atau Tanak. Iya kan? Mana dalilnya? Pada saat Musa sudah menyelamatkan mereka, mereka masih membuat patung sapi. Mana dalilnya? Itu sebelum Zul. Dalil dalam Bible ya. Kamu yang merancukan ini, kamu menggabungkan ketiga atau antara kitabmu dan kitabku. Sedangkan saya menggunakan satu kitab. Kita sedang membicarakan Bible, bukan Quran dan Bible. Kau yang merancukan ini, gitu. Tidak benar yang kata kamu. Saat Musa sudah menyelamatkan mereka, mereka masih membangun patung sapi. Itu sebelum turun 10 perintah Allah. Sejarah yang sekecil ini saja kau tidak bisa pahami, Sul. Blunder mulu kamu ini. Saya geli mendengarkan kamu mengatakan kitab kami, seakan-akan kamu itu Bani Israel. Kitabnya Bani Israel kamu klaim dengan mengatakan kitab kami. Malu. Selaku sesama orang Indonesia, saya malu memiliki saudara yang mengklaim kitabnya Yudaism sebagai kitabnya. Kamu mengatakan bahwa tidak ada dalil. Nah inilah ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, lihatlah saudara swasta ini yang buta akan kitab yang mereka rampok dari Bani Israel. Mereka katakan bahwa Yahudi itu tidak membuat patung lembu. Itu namanya umat kucluk, ngambil kitabnya orang tapi tidak mempelajarinya dengan baik. Di dalam Nehemia 9 ayat 17 sampai ayat 18, mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang, ya, mereka malah berkeras kepala untuk kembali perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan menyayangi, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Tuhanmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, ya, dan berbuat nista yang besar. Kamu belajar lagi. Dalil ini jelas menunjukkan di ayat 18, inilah Tuhanmu yang telah membebaskan engkau dari Mesir. Jadi dari ayat ini jelas menjelaskan bahwa orang Yahudi itu membuat patung
dari lembu itu setelah mereka dibebaskan dari perbudakan dari Mesir. Bayangkan, mereka melihat betapa hebatnya Allah yang telah memberikan mujizatnya melalui Musa. Toh masih mereka ingkar, toh masih mereka tegar tengkuk, toh masih mereka sesat. Makanya dikatakan, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan atau patung anak lembu, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Jadi kamu jangan menuduh saya ya mengambil dari Al-Quran. Tetapi ini jelas berasal dari kitabnya Bani Israel yang kamu rampok, yang kamu jadikan sebagai acuan untuk menegakkan imanmu sebagai iman Kristen. Ya, itu yang kamu harus pahami dengan baik. Kamu baca Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat 6. Ya, kamu pahami itu supaya kau ngerti. Kamu baca Keluaran 24 ayat 16 sampai ayat 18. Kamu baca itu supaya kamu paham. Jadi Musa di tengah-tengah awan itu telah mendaki gunung. Lalu tinggallah Musa di atas gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. Ketika Musa melihat, ya, ketika bangsa itu melihat, maksud saya, bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepada Harun, marilah buatlah untuk kami Allah, buatlah untuk kami sembahan, buatlah untuk kami Tuhan yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Kamu dengar apa yang saya sampaikan, swasta? Keluaran 32 ayat 1. Orang-orang Yahudi ketika menunggu Musa yang sedang berdoa kepada Allah di atas gunung, mereka justru minta kepada Harun supaya Harun membuatkan orang-orang Yahudi ini Tuhan yang bisa memimpin mereka berjalan. Karena katanya Musa yang telah memimpin kami keluar dari perbudakan Mesir itu tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada Bani Israel, pada orang Yahudi, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuklah dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Tuhanmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bayangkan, ya, itu Musa masih hidup dan mereka baru-baru aja dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka membuat patung, menganggapnya itu adalah Hasem, menganggapnya itu adalah Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan dari Mesir. Itu masa Musa, apalagi sekarang. Ya, makanya Musa mengatakan seperti yang saya bacakan kepada kamu, sebab aku mengenal kedegilan tegar tengkukmu, kata Musa, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu telah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Apatah lagi nanti ketika aku mati. Dan kamu harus tahu, menurut kitab yang kamu ambil dari agama lain, Musa belum mati. Mereka sudah membuat patung dari emas. Musa masih hidup, mereka sudah membuat patung dari emas. Apatah lagi setelah ribuan tahun kemudian, ya, mereka membuat patungnya Yesus. Itulah yang kamu harus pahami dengan baik. Bagaimana kemudian Allah mengatakan di dalam Ulangan 9 ayat 14, biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Bayangkan, saking murkanya Allah kepada Yahudi itu. Paham kamu? Baik,
sahabat-sahabat sekalian, oleh karena pendatang baru si Agus tadi ini menghilang entah kemana ya, bantuannya datang di swasta sama aja katakan bahwa ajaran yang menyatakan Bani Israel itu tegar tengkuk dengan membuat patung tuangan dari emas, itu katanya mereka lakukan sebelum Musa membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, itulah makanya dia nyunsap setelah saya membuktikan bahwa di dalam kitab yang mereka ambil dari Bani Israel, di situ jelas Bani Israel atau orang-orang Yahudi meminta kepada Harun agar Harun membuatkan patung, agar Harun membuatkan Tuhan yang bisa menuntun mereka, karena Musa yang menuntun mereka dari Mesir itu naik ke atas gunung kurang lebih 40 hari 40 malam, dan mereka yang menunggu ini kebingungan sehingga minta kepada Harun untuk segera dibuatkan Tuhan. Dibuatlah anak lembu dari emas. Itu tertuang di dalam kitab Nehemia 9 ayat 17 ayat 18. Nah, ini lagi-lagi swasta menunjukkan kebodohannya, ketidaktahuannya terhadap kitab yang diambil dari Bani Israel. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di dalam Mazmur 106 ayat 19 sampai 102 ayat 19 sampai ayat 21 itu berbunyi, mereka membuat anak lembu dari Horeb, di Horeb maksudnya, dan sujud menyembah kepada patung tuangan tersebut. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Kemudian mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Ini swasta tidak paham ayat ini, karena dia hanya berdasarkan kepada imani saja. Di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai 31, izinkan saya untuk membacakan ayatnya. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Ya, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan dia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Tuhan-Tuhanmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lainnya ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Ini bukti ya, kedegilan, penyesatan Yahudi pada masa lampau. 2 Raja-Raja 10 ayat 28 sampai ayat 29. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Di dalam Hosea 8 ayat 5, aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Jadi para sahabat, ini jelas sekali ya, bahwa rentetan demi rentetan, dalil demi dalil, ayat demi ayat
di dalam pengabaran kitabnya Musa, kitab sejarah Hosea, kitab sejarah Nehemia, dan juga Mazmur Daud, itu menceritakan bagaimana kemudian Yahudi itu tegar tengkuk meninggalkan aturan Tuhan. Maka kemudian Yesus pun datang, lagi-lagi ditolak. Kalau ajaran Musa mereka sudah bombardir, ajaran Yesus mereka sudah obok-obok dan mereka tolak, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan kebenaran kepada Yudaisme? Sementara para wakil Tuhan, para duta Tuhan yang datang kepada mereka, mereka anggap sampah, ya, sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab mereka. Daud tidak diakui sebagai nabi, Salomo tidak diakui sebagai nabi, Abraham tidak diakui sebagai nabi. Lalu siapa lagi kalau bukan orang yang ditunjuk oleh Allah untuk meluruskan apa yang telah mereka bengkokkan dari aturan-aturan Tuhan sejak diwahyukan kepada mereka. Sementara Musa yang menuntun mereka dari perbudakan Mesir, yang membawa mereka dari tanah jajahan menuju tanah kemerdekaan, itu masih dikhianati, masih diperlihatkan ketegaran tengkuknya, sampai kemudian Musa berkata kepada mereka, sebab aku mengenal kalian, kalian adalah bangsa yang degil, kalian adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu wahai Yudaism, kamu ya Bani Israel, kamu ya Bani Ishak, Bani Yakub, sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Itu Musa yang mengatakan seperti itu. Musa mengatakan di dalam Ulangan 31 ayat 29, sebab aku tahu, ini Musa yang mengaku, sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu, di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Allah dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Para sahabat, apakah Musa bohong dengan mengatakan sebab aku tahu? Apakah benar-benar Musa itu tahu atau cuma so tahu? Kita lihat faktanya. Bagaimana kemudian pengajaran Isa alaihissalam mereka tolak, bahkan mereka upayakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kata Musa, sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk. Itu nubuatan Musa terhadap Yudaism, terhadap Yahudi maksud saya. Dan itu terbukti kan. Jadi apa yang saudara swasta sampaikan pada malam hari ini, itu adalah ketidaktahuannya dia. Bahkan kalau kita melihat sahabat-sahabat di dalam Ulangan 9 ayat 14, Allah mengatakan, biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Siapa mereka di sini yang dimaksud oleh Allah? Dialah Bani Israel. Ulangan 28 ayat 63, seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikian juga Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Yeremia 15 ayat 7, aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri, aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka karena mereka tidak berbalik dari tingkah laku mereka. Ini harus dipahami ya, bahwa Allah itu sangat murka kepada kepada Yahudi. Yeremia 15 ayat 1, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa, sekalipun Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa Israel. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Lukas 13 ayat 34, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu.
Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Para sahabat sekalian, jadi jelas apa yang saya utarakan tentang siapa Yudaism yang telah menolak Nabi Isa alaihissalam itu adalah mudah terpengaruh terhadap pengajaran penjajah kekaisaran Romawi, di mana mereka memang sudah dinubuatkan oleh Musa bahwa mereka itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, sehingga ketika dijajah oleh Romawi, dijajah oleh Eropa, dijajah oleh Yunani, mereka dengan mudah menukar ajarannya Musa dengan ajaran paganisme, dengan ajaran Trinitas, dengan ajaran Tritunggal, maka lahirlah Kristen. Jadi ketika tadi saudara swasta mengatakan di Yahudi itu sudah ada 8% yang menganut Kristen, itu kecil. Harusnya semuanya Yudaism itu menyembah kepada Yesus, karena mereka telah dikutuk oleh Allah. Ya, mereka telah dilaknat oleh Allah. Mereka telah membuat Allah itu murka. Bahkan di dalam kitabnya mereka Allah berniat untuk memunahkan mereka. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Saya kira sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada malam hari ini, karena saudara swasta dan juga Agung itu tiba-tiba ketiduran kali ya, karena tidak ada lagi tanggapan. Saya akhiri, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.